Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Inam Labib. Di sini saya akan menerangkan tentang jaring laba-laba. Pacanowski dan Trujillo dengan prinsip ilmu etnografi dalam membangun teorinya secara khusus mengadopsi pendekatan simbolik interpretatif yang dikemukakan oleh Clifford Geertz. Menurut Geertz, people are animals suspended in webs of significance. Geertz percaya bahwa budaya organisasi adalah metafor laba-laba yang membuat sarang dengan bentuk yang rumit antara satu dengan yang lainnya. Teori-teori budaya organisasi menekankan pada cara manusia mengonstruksikan realitas organisasi. John Van Manen dan Stephen Bartlett mengemukakan adanya 4 wilayah, yaitu konteks ekologi atau disebut dengan ecological context. Yang kedua adalah interaksi diferensial atau disebut dengan differential interaction, dan yang ketiga adalah pemahaman bersama atau collective understanding, dan yang keempat atau yang terakhir adalah domain individu atau disebut dengan individual domain. Geertz Morgan menjelaskan makna bersama. Pengertiannya adalah logika bersama, semuanya merupakan cara yang berbeda dalam menjelaskan budaya organisasi. Dalam membicarakan budaya, kita harus benar-benar menjelaskan proses konstruksi realitas yang memungkinkan paham yang berbagai peristiwa atau situasi tertentu dalam cara-cara yang berbeda. Terima kasih, akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi yang terdapat dalam sebuah organisasi. Jadi organisasi itu memiliki kehidupan yang kompleks dan beragam, di mana dalam hal ini Rickardsworth dan Lynn Haturner mengemukakan bahwa ada 3 asumsi dasar yang memandu gagasan Pacanowski dan Trujillo dalam mengembangkan teori budaya organisasi. Asumsi pertama adalah organisasi menciptakan dan memelihara rasa bersama terhadap realitas organisasi yang menghasilkan pengertian yang lebih terhadap nilai-nilai organisasi. Asumsi yang kedua adalah penggunaan dan interpretasi terhadap simbol berperan penting terhadap budaya organisasi. Dan asumsi yang ketiga adalah berbagai organisasi memiliki budaya yang berbeda dan interpretasi terhadap berbagai tindakan dalam suatu budaya tertentu yang berbeda dengan budaya yang lainnya. Asumsi pertama menunjukkan pentingnya manusia dalam kehidupan organisasi, khususnya peran individu yang mencakup karyawan, supervisor, dan atasan dalam menciptakan dan mempertahankan realitas mereka. Inti dari asumsi ini adalah adanya nilai-nilai organisasi, di mana nilai di sini merupakan standar atau patokan dan prinsip dalam suatu budaya yang memiliki nilai intrinsik terhadap budaya bersangkutan. Nilai berfungsi untuk memberitahu anggota organisasi mengenai apa yang penting dan apa yang tidak penting. Asumsi kedua menyatakan bahwa realitas dan budaya suatu organisasi juga ditentukan sebagian oleh simbol yang merupakan representasi makna. Simbol ini menjadi hal yang penting bagi budaya perusahaan. Simbol mencakup komunikasi verbal ataupun nonverbal, di mana simbol seringkali menyampaikan nilai-nilai organisasi. Asumsi yang ketiga berkenaan dengan perbedaan budaya antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Singkatnya, budaya organisasi sangatlah beragam di antara berbagai organisasi. Persepsi terhadap tindakan dalam kegiatan di dalam berbagai budaya organisasi sangatlah berbeda sebagaimana keberagaman budaya itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertunjukan komunikasi. Menurut Pacanowski dan Trujillo, pertunjukan adalah di mana salah satu anggota organisasi atau anggota kelompok melakukan, membentuk atau menunjukkan budaya mereka yang ditujukan untuk orang lain maupun diri mereka sendiri. Kemudian Pacanowski dan Trujillo juga mengemukakan ada 4 karakteristik mengenai pertunjukan, yaitu yang pertama adalah pertunjukan bersifat interaksional, kemudian yang kedua pertunjukan yang bersifat konstekstual, kemudian pertunjukan yang terdiri dari beberapa babak atau episode, kemudian terakhir pertunjukan adalah improvisasi. Kemudian ada beberapa daftar dari pertunjukan komunikasi. Yang pertama adalah ritual. Ritual ini terjadi secara terus-menerus atau
secara teratur. Kemudian yang kedua adalah passion, kegemaran atau kesukaan, yaitu tentang cerita-cerita pada organisasi yang sering diceritakan oleh anggota organisasi. Kemudian yang ketiga itu adalah sosial, yaitu berbagai bentuk kesopanan, basa-basi yang dilakukan untuk mempererat kerjasama antar organisasi. Kemudian yang keempat adalah politik organisasi. Ini diciptakan untuk memperkuat gagasan mengenai kekuasaan. Kemudian yang kelima adalah enkulturasi. Ini adalah proses yang berlangsung terus-menerus, namun ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pertunjukan ini. Jadi teori budaya organisasi mengajak peneliti untuk mengamati, mencatat, dan memahami perilaku komunikasi para anggota organisasi melalui totalitas atau pengalaman hidup dalam berorganisasi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan poin yang ketiga, kelompok kerja antar budaya. John Osborne berupaya menentukan berbagai variabel penting yang mempengaruhi fungsi atau kerja suatu kelompok, khususnya kelompok antar budaya. Kelompok yang menjadi fokus adalah kelompok yang memiliki keragaman budaya di dalamnya. Perbedaan budaya yang paling penting ada 3 wilayah. Yang pertama, individualis, kolektivitis. Budaya di dunia cenderung berorientasi pada 2 arah, anggota yang berasal dari latar belakang budaya individualis yang berarti mementingkan diri sendiri, sedangkan kolektivitas mengutamakan tujuan bersama. Yang kedua, pemahaman diri. Ada 2 tipe pemahaman diri, yaitu independen dan interdependen. Independen sendiri berpikir melihat dirinya dengan bebas, sedangkan interdependen fokus agar dia terhubung dengan orang lain. Yang ketiga, gambaran diri. Perbedaan di dalam hal anggota gambaran diri ada beberapa faktor. Yang pertama, sejarah mengenai konflik antar budaya. Yang kedua, keseimbangan dalam dan luar pada kelompok. Yang ketiga, sifat tugas dalam kelompok. Yang keempat, perbedaan status antar anggota kelompok. Jika budaya dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif, maka dalam kerja kelompok dalam efektivitas akan meningkat.